Halo teman-teman, kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara mengatur arah sorotan lampu utama kita, lampu utama pada mobil Yaris, supaya tidak mengganggu pandangan pengendara dari arah berlawanan kita. Soalnya kita juga merasa tidak nyaman kalau ketika malam hari kita sedang berkendara, kemudian dari arah berlawanan ada mobil atau kendaraan yang sorot lampunya itu mengganggu pandangan kita, artinya menyebar kemana-mana, tidak fokus ke jalan. Itu sangat mengganggu bagi pengendara lain. Maka dari itu, supaya tidak terjadi hal yang demikian, akan kami bagikan bagaimana tips mengatur arah sorotan lampu pada mobil Yaris Bakpao. Ya, nanti yang akan kita atur adalah posisi lampu untuk naik turun supaya tidak tinggi dan tidak terlalu ke bawah, kemudian untuk arah yang sorotan ke kanan dan ke kiri. Apa saja yang kita butuhkan? Hanya membutuhkan satu obeng panjang. Kenapa harus panjang? Karena ini akan untuk menjangkau baut yang letaknya ada di dalam, ya, ada di posisinya agak masuk ke dalam. Jadi kita butuh obeng yang panjang seperti ini, ya. Nanti akan kita praktekkan. Yuk kita praktekkan sekarang. Ini dia. Nah, ini kita buka dulu kapnya, kemudian kita cari baut yang ada geriginya seperti ini. Ini adalah untuk mengatur ketinggian, ya, bisa kita naikkan, bisa kita turunkan. Caranya bagaimana? Kita tusuk saja, kita masukkan obeng ke sela-sela gerigi baut tersebut, kemudian kita putar seret ke kanan atau bisa ke kiri. Sambil kita putar ke kiri, itu dia ikut berputar. Ini kalau misalnya kita putar ke kanan berarti naik, kita putar ke kiri berarti ini turun, ya. Nanti akan terlihat perbedaannya, naiknya seberapa, turunnya seberapa. Kita putar 3-4 kali putaran baru nanti akan terlihat, ya. Ini sebetulnya lebih cocok kalau dilakukan pada malam hari. Nah, nanti kita hadapkan tembok, kemudian di tembok itu kita kasih batas, kita kasih selotip, kita kasih isolasi, kemudian baru kita atur baut ini. Jadi nanti kita putar ke kanan terus ketahuan naiknya seberapa, kemudian kita putar ke kiri turunnya seberapa. Ini untuk menaikkan atau menurunkan sorotan lampu. Ini yang di lampu sebelah kanan, nanti juga berlaku untuk yang lampu sebelah kiri. Kemudian satu lagi, cari baut yang seperti ini juga untuk mengatur ke kanan dan ke kiri. Dimana ini agak jauh ke dalam, kita masuk ke dalam ini seperti ini. Lah, bautnya ini nih, ini bautnya ini. Nah, ini sudah kelihatan geriginya. Bagaimana caranya? Kita masukkan obeng lewat sela-sela ini. Ini kita cari ini nih. Ini adalah tempat untuk memasukkan obeng. Kita masukkan seperti ini. Kita terus dorong sampai mentok. Nah, kalau ini sudah mentok pasti sudah sampai di roda baut yang ada geriginya seperti tadi. Nah, ini. Nah, itu kan, coba kita putar. Nah, itu bergerak. Itu bergerak. Nah, bergerak itu. Kita putar obengnya ke kanan atau ke kiri, ini bergerak. Ini mengatur arah kanan atau ke kiri. Jadi semakin melebar atau semakin meruncing. Ya, kalau tadi yang satunya untuk naik turun, ini untuk kanan dan kiri, melebar atau meruncing ini. Ini kalau kita putar ke kanan seperti ini, arah lampu akan semakin mengerucut, akan semakin menyempit, ya. Ini kita tinggal atur saja, pokoknya kita sesuaikan, ya. Nah, yang penting bautnya ini kita putar-putar seperti ini, kita sesuaikan saja, ya. Kita sesuaikan, putar kanan kiri 3-4 kali putaran atau 5, silakan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan.
seperti itu ya, sehingga kita tidak mengganggu pandangan orang lain ya. Dan sebagai catatan, kalau misalnya ternyata lampu kita diatur sudah tidak bisa, kanan kiri naik turun ternyata tidak berpengaruh jauh, itu mungkin karena reflektornya sudah rusak atau memang reflektornya sudah pernah ganti yang KW, sehingga walaupun baru bagus tapi arah sorotannya tidak fokus. Itu kelemahan dari reflektor yang KW ya. Sudah cukup kira teman-teman, barangkali bermanfaat, silahkan bisa dibagikan ke teman-teman yang lain. Terima kasih.